Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rita Yosefa. Sebelum menonton, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Apakah kamu pernah mendownload aplikasi menggunakan smartphone-mu? Atau menggunakan laptop atau komputer? Tentu pernah ya. Nah, semua itu memerlukan langkah-langkah ya. Nah, ini disebut dengan procedure. In this video, we will learn about procedure tag. What is procedure tag? Procedure tag is a tag that give you instruction how to do or make something. Nah, jadi tag ini memberitahu kita bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Contohnya, jika kita suka masak, tentunya kita mencari resep masakan yang baru ya. Nah, kita bisa menemukan resep masakan ini baik itu di internet atau di buku resep makanan. Nah, di sana kita akan menemukan langkah-langkah, bahan-bahan, dan alat yang digunakan dalam memasak. Nah, inilah yang disebut dengan procedure tag. Where can we find procedure tag? Nah, kita dapat menemukan procedure tag seperti tadi ya di resep makanan, ya. Ada manual, recipe, tutorials, games, dan lain-lainnya. Nah, kita bahas satu persatu contoh procedure text itu ya. Pertama, manual. Contohnya, how to operate computer. Bagaimana cara mengoperasikan komputer. Dan ada lagi, how to use blender. Ya, bagaimana cara menggunakan blender. Dan contoh lainnya, how to use wash machine. Bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Recipe. Recipe tentu tahu tadi ya, resep itu berkaitan dengan masakan, resep masakan. Contohnya, how to make fried rice, how to make avocado juice. Nah, selanjutnya, tutorial. Yang suka kecantikan, nah, biasanya dia itu melihat hijab tutorial, atau make up tutorial, dan lain-lainnya. Games, contohnya, how to play chess, bagaimana cara bermain catur, dan permainan yang lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh prosedur. Now, let me see the purpose or social function of the tag. The purpose of procedure tag is to explain the reader or listener how to make or operate or do something through a sequence of actions or steps. Nah, di sini ada how to make or operate or do something. Jadi bagaimana cara membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu. Nah, kalau membuat contohnya food ya. Nah, operate biasanya itu contohnya operate computer ya atau operate mesin. Nah, do something contohnya melakukan sesuatu. Contohnya mengedit video, mengedit foto ya. Nah, di sini ada juga through a sequence of action or step. Ini ada sequences of action or sequences of step. Nah, ini maksudnya urutan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Contohnya, kalau kita mau memasak nasi goreng, tahap pertama, sediakan nasi 1 mangkok, kedua, bawang, ketiga, dan selanjutnya sampai habis. Nah, itu maksudnya sequences of action or step. Next, kita bahas tentang structure of the text. Setiap teks mempunyai struktur ya, ini bertujuan agar kita bisa membuat teks prosedur itu. Nah, baik itu written or spoken. Sekarang kita lihat structure yang pertama, yaitu goal. It contains about the purpose of making or operating of something. Nah, ini maksudnya, goal ini adalah tujuan dari prosedur teks itu. Nah, ini biasanya terdapat pada judul teks tersebut.
Jika tidak mempunyai judul, kita bisa melihatnya dari ingredient yang digunakan dan step terakhirnya dia akan menjadi apa. Nah, di sana kita akan bisa menemukan purpose-nya. The next, material, tools, or ingredients. Nah, bagian ini menunjukkan bahan-bahan atau alat yang digunakan ya. And the last, steps. It contains the step or sequences that must be done from the first to the last. Nah, ini berisi langkah-langkah, urutan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Nah, biasanya dalam langkah-langkah ini kita menggunakan conjunction atau kata penghubung yang seperti ini menggunakan first, second, third, after that, then, and finally. Nah, ini akan kita bahas di language feature berikutnya. Seperti ini ya. Nah, ini language feature yang kita gunakan dalam procedure text. Dalam procedure text kita menggunakan simple present tense dan juga menggunakan conjunction or adverb sequence. Nah, kata penghubung ya untuk mengurutkan langkah-langkah. Ini biasanya terdapat pada step seperti contoh yang tadi. Kita menggunakan conjunction first, second, then, after that, finally, the last, dan lain-lain. Command or imperative sentence. Nah, dalam prosedur juga menggunakan kalimat perintah. Contohnya, put the bread on the plate. Ya, put the chili sauce. Nah, itu contoh kalimat perintah. Untuk mendukung kalimat perintah ini, kita bisa menggunakan action verb. Seperti contoh, cut, put, stir, dan lain-lainnya. Nah, dalam procedure text, kita juga menggunakan adverb of time, keterangan waktu. Nah, contohnya ini, boil the water in 50 minutes. Nah, atau ini, spice up chicken meat with the marinade for 30 minutes. Nah, itu keterangan waktu. Untuk lebih memahami procedure text, kita bahas soal-soal berikut ini ya. The first question, what is the purpose of the text? Nah, pertanyaannya menanyakan tujuan dari teks. Ingat ya tadi ya, tujuan dari procedure text biasanya terdapat pada judul teks tersebut, atau jika dia tidak memiliki judul, maka kita melihatnya di ingredient atau step terakhirnya. Nah, kalau teks di sini dia memiliki judul. Jadi judulnya How to Make Simple Sandwich. Jadi jawaban yang tepat adalah A. To tell how to make simple sandwich. The second question, what will we do after place a slice of bread on the plate? Nah, ini dia menanyakan step berikutnya. Jadi step berikut tentang apa? Step berikut tentang place a slice of bread. Nah, step ini terdapat pada first step. Nah, berarti kita jawabannya adalah the second step. So, the answer is D. Put the chili sauce. Next question. What conjunction which used in the text? Nah, dia menanyakan kata penghubung yang digunakan dalam teks ini. Nah, kata penghubung yang digunakan dalam teks ini terdapat pada step. Nah, kita cocokkan dari stepnya, mana yang paling tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah E. First, second, third, after that. Next, the following are method of making a simple sandwich except. Nah, dia menanyakan stepnya. Kecuali. Berarti ini mana yang bukan step dalam pembuatan how to make simple sandwich. The answer is B. Plate. Karena plate itu adalah tools, alat yang digunakan dalam membuat simple sandwich. In the last question, how much bread do we need to make a simple sandwich? Nah, pertanyaan ini dia menanyakan ingredient ya. Nah, ingredientnya di sini dia menanyakan the first ingredient. Berarti the answer is 2 slice, B.
Sampai di sini dulu ya penjelasan tentang prosedur tag. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.